Jadi orang yang siap menyambut bulannya Rasulullah SAW empat hal ini terpenting untuk menyambut. Dia senang apa tidak dengan bulan Maulid? Kalau bilang siap, siap, tapi siap mulutnya aja yang siap. Jadi siapnya ini dengan apa? Yang pertama adalah tatkala senang dengan bulan kelahirannya Rasulullah SAW, siap senang, maka dia pada bulan ini, akhir penghujung bulan ini menyambut bulan kelahirannya Rasulullah SAW, dia sibukkan lisannya dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Siap senang dengan hadirnya bulan Maulid, siap, tapi salawatnya masih 1000 kali sehari. Masih 1000 kali itu masih lemah. 1000 kali itu di luar bulan kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Maka penuntut ilmu juga dikatakan orang yang menuntut ilmu kalau salawatnya sehari 1000 kali, maka tidak dikatakan penuntut ilmu katanya. Jangan berani bilang dirinya penuntut ilmu kalau dia salawatnya cuma kurang dari 1000 kali. Paling sedikit 1000 itu sehari. Cara salawat juga gampang katanya para ulama. Yang diijazahkan juga salawat itu. Kenapa kok para solihin sehari terkadang 25.000 kali bersolawat? Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam riwayat satu hari paling sedikit 25.000 kali bersolawat. Maka kalau punya tasbih dengan solawatnya orang-orang terdahulu biasanya kalau ujung tasbihnya, kalau tasbihnya 100 seperti ini, ujungnya ini dia persiapkan, maka dia baca Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi. Nanti ditutup wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, itu sudah kalau satu kali putaran 100, 10 kali putaran 1000. Gampang salawat. Atau mau salawat yang panjang juga banyak jenis salawat, maka tergantung kita sejauh mana kita tadi mempersiapkan dengan senang hati kita tatkala menyambut bulan kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Satu yang pertama tadi adalah memperbanyak salawat. Kemudian yang kedua, kalau kita siap menyambut bulannya Rasulullah SAW, karena bulan ini adalah sebaik-baik bulan kata para ulama secara mutlak. Kenapa? Karena tanpa lahirnya baginda Rasulullah SAW kita tidak kenal yang namanya Idul Fitri, Idul Adha, dan semua ibadah-ibadah di bulan-bulan yang lain kita tidak akan kenal tanpa kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Yang kedua harus diperbanyak adalah memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ittiba, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dari sekarang kita sambut bulan itu dengan kita banyak menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah ini banyak. Ya, di antaranya yang dianjurkan sunnahnya para salihin, para ulama, rumah yang kotor dibersihkan sebelum bulan Maulid, dibersihkan, kalau bisa dicat. Sebagian salihin mengecat rumahnya di akhir bulan Safar untuk menyambut bulan Maulid. Kenapa? Menyambut mungkin nanti baca Maulid di rumah, selenggarakan Maulid di rumah, Rasulullah hadir, rumah kita masih bagus, catnya masih bagus. Dipersiapkan sampai seperti itu. Sunnah-sunnah baik itu dalam keseharian kita, dalam ibadah kita niatkan memperbanyak sunnah-sunnah di situ. Salah satunya yang remeh, motor misalkan, motor yang baru, kita mau sering hadir Maulid itu beli dah di akhir Safar atau di awal bulan Maulid kita beli motor baru, mobil baru, karena kita akan pergi majelis-majelis kelahirannya, memperingati kelahirannya Rasulullah SAW, maka itu dinilai oleh para ulama nilai ibadah katanya. Kenapa? Karena kita niatkan nyambut bulan kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Semoga segala sesuatu yang sunnah juga kita doakan. Ketua Rabithah Al-Alawiyah punya sesuatu yang baru juga di bulan Maulid. Ini kok di belakang yang aminin ini. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, tatkala kita sanggup tadi menyambut bulan kelahirannya baginda Rasulullah SAW, kita sanggup senang menyambut bulan
kelahirannya baginda Rasulullah SAW, maka kita akan meninggalkan segala kemaksiatan. Kalau kita sanggup tadi, jawabannya sanggup, maka kita jaga semua anggota tubuh kita dari yang namanya ma'asi. Bagaimana kita sambut bulan Maulid, bulan kelahirannya Rasulullah, tapi tidak tahunya kita di awal bulan Maulid kita banyak maksiat. Melihat sesuatu yang tidak halal, kemudian melakukan tangan kita yang haram, kaki kita menuju majelis-majelis yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bilang sanggup kalau belum sanggup meninggalkan itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah memperbaiki semua amalan kita, muamalah ibadah dan muamalah kepada semua makhluk. Jadi ibadah-ibadah kita perbaiki. Kita perbaiki, kembali juga ke yang tadi, ibadah kita perbanyak sunnah-sunnah di poin yang kedua tadi. Maka dengan segala empat ini adalah empat kunci utama tatkala kita mengaku siap menyambut bulan Maulid, bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah mungkin yang kelima, jangan kurang-kurang buat Maulid. Kalau senang dengan kelahirannya Rasulullah, keluarkan apa yang dia punya, dia korbankan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.